Selamat pagi Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica BB, NIM 1723030007. Saya dari kelas B reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil review buku ke-10 saya di mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Baik, yang pertama kita lihat di sini di tema pada buku yang ke-10 ini menjelaskan tentang sudut visi, berbicara tentang sudut visi. Dalam buku ini saya mencoba menjelaskan dengan jelas dan ringkas asal-usul dan masalah sosial yang dipilih dengan penekanan pada pembedaan antara sudut pandang individu dan struktural. Dengan melakukan itu, saya telah mencoba agar pembaca dapat merasakan kembali orang-orang yang berjuang dalam konteks perubahan besar dalam sejarah yang telah meningkatkan pilihan mereka. Alasan untuk penekanan ini adalah bahwa mengetahui mengapa individu dengan karakteristik tertentu bertindak seperti yang mereka lakukan, ataupun menjelaskan sedikit tentang bagaimana struktur sosial mendorong atau menghalangi perilaku seperti itu. Seperti yang akan terlihat jelas, tidak ada yang kabur tentang penjelasan struktural. Bisa menunjukkan bagaimana dan mengapa variabel tertentu mempengaruhi tingkat perilaku. Buku ini juga ditujukan kepada siswa pemula dan juga seperti yang diungkapkan dari daftar isi, buku ini singkat di mana saling menjelaskan masalah-masalah yang terjadi. Seperti yang diungkap dari yang kita lihat dalam buku ini juga mempunyai tujuan. Saya bukanlah tentang topik-topik yang berhubungan dengan sosial kursus, masalah yang lebih tepatnya, ataupun menyajikan strategi yang jauh dari pemahaman masalah seperti itu. Tujuan saya bukanlah tentang topik-topik yang berhubungan dengan sosial kursus masalah, lebih tepatnya menyajikan strategi yang jauh dari pemahaman masalah seperti itu. Buku ini juga memiliki kelebihan lain yang dapat dikontrasaksikan dengan teks bergaya. Buku-buku itu cenderung memperkenalkan disiplin dalam hal asumsi yang dibuat oleh seorang ahli tentang fungsionalitas atau ahli teori konflik dan interaksi simbolik dan sebagainya. Begitu pula sosiologi dalam praktiknya untuk menyarankan fakta ini memiliki titik yang menyatakan hipotesis dan generalisasi empiris dalam bentuk kovarian. Perangkat ini membantu pembaca melihat bagaimana perubahan dalam satu fenomena dikaitkan dengan perubahan di fenomena lain. Masalah-masalah yang dipertimbangkan dalam buku ini atau dalam kursus masalah sosial adalah serius, di mana implikasi politik dan moral mereka dicurigai, dan saya yakin bahwa sosiologi dapat dan harus menginformasikan debat publik. Subjek yang tercakup dalam buku ini sudah familiar, hampir terlalu saya kenal. Setiap orang memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, narkoba, dan lainnya. Masalah yang dibahas di sini justru karena topik-topik itu sangatlah akrab dan sering terjadi. Mereka sering dipahami atau kurangnya wawasan ini terjadi terutama karena dapat konvensi semua penafsiran peristiwa begitu mudah diterima, tapi mengandalkan penjelasan yang tampaknya tidak membawa kita terlalu jauh. Masalahnya
Seperti yang diamati bahwa untuk setiap penafsiran akal sehat biasanya ada pada pandangan berlawanan yang sama-sama masuk akal bagi mereka yang mempercayainya. Tentang kebanyakan orang yang menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka bahwa subjek yang sudah dikenal beberapa aspek tidak semuanya terlihat jelas. Kebanyakan orang menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka bahwa subjek yang sudah dikenal beberapa aspek tidak semuanya terlihat jelas. Ini memang benar. Transaksi keuangan, untuk mengambil contoh basi, kebanyakan orang belajar untuk tidak terima presentasi perusahaan telepon pada nilai nominal karena tantangan jarak jauh tindakan seringkali jauh lebih tinggi daripada yang ditimbulkan pelanggan. Di beberapa titik masing-masing anak telah mengakhiri pernyataan dengan sebuah kebenaran. Sayangnya itu terkadang ternyata elemen penting dari Turif adalah menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang mencoba menerobos penjelasan konvensional yang ditawarkan oleh anak-anak, pasangan, pramuniaga, dan lain-lain sebagainya. Sosiolog melakukan hal yang sama, di mana menggunakan sudut pandang ilmiah. Sebagai salah satu pemburu sosiologi, contohnya seorang ahli Emil Durkheim mengatakan sebuah masyarakat terkadang menyebabkan orang atau melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Karena tujuan sains adalah untuk penemuan, dan semuanya penemuan semacam itu kurang lebih mengecewakan pendapat yang diterima. Misalnya beberapa orang melihat masalah aborsi sebagai hal yang sederhana. Yang berikut mendefinisikan masalah sosial. Masalah sosial mungkin tampak mudah, semua orang tahu apa mereka memang atau menjelaskan subjek terkenal, kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender, dan sebagainya. Tetapi definisi dengan contoh merupakan taktik yang buruk karena tidak menunjukkan mengapa beberapa masalah menjadi sementara. Fakta ini penting karena mungkin ini yang mengejutkan. Tidak semua kondisi berbahaya diakui sebagai masalah sosial. Jelas bahwa masalah berlabel atau masalah sosial telah tersembunyi dimensi yang melampaui perhitungan kerugian sederhana. Sebagai pengamat, kami membutuhkan juga pedoman untuk membantu dan memahami mengapa hal-hal seperti narkoba dan penggunaan otomatis secara berbeda. Definisi masalah sosial memberikan hal-hal tersebut. Berikut definisi yang digunakan dalam buku ini. Merugikan kondisi yang diidentifikasi oleh sejumlah besar orang dan diakui secara politis karena membutuhkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Masalah memiliki 3 aspek yang harus dibahas. Yang pertama, tujuan bagian menunjukkan tingkat kerusakan. Yang kedua, komponen subjektif menunjukkan bahwa kondisi yang merugikan telah diidentifikasi. Dan ketiga, aspek optimis menunjukkan bahwa orang-orang percaya bahwa diisi dapat diperbaiki. Yang berikut menjelaskan tentang tingkat budaya. Kehangatan datang dalam berbagai bentuk. Orang bisa terluka secara fisik, mereka bisa kalah uang atau kekuasaan, nilai-nilai moral mereka dapat tersinggung, atau lingkungan di mana mereka hidup dapat dirusak. Namun, di setiap kasus, bahaya haruslah situasi dan teruslah berwaspada. Dimensi yang menyatakan bahwa narkoba atau mobil merupakan masalah sosial yang harus menunjukkan sejauh mana penggunaan obat dan mobil dalam konsekuensinya. Seperti yang saya tekankan nanti, deskripsi seperti itu akan memeriksa data historis dan internasional karena mereka membantu menempatkan masalah dalam perspektif. Misalnya,
melaporkan bagaimana kami bervariasi waktu dalam satu negara ke negara lain, mengarah pada pemahaman yang lebih besar. Yang berikut menjelaskan fakta. Memahami masalah sosial membutuhkan suatu metode. Yang saya maksud adalah untuk penjelasan daripada teknik statistik seperti disebutkan sebelumnya. Pendekatan saya adalah untuk membedakan antara penjelasan psikologis dan penjelasan struktural tentang mengapa dari berbagai perilaku setiap sudut pandang mengacu pada 14 yang saling melengkapi analisis. Hal ini perlu diingat adalah bahwa variabel penjelas di masing-masing level itu berbeda. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil review buku ke-10 saya.